Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mudah-mudahan saudara-saudaranya yang sama kami hormati, yaitu Ketua Panitia Pelaksana Liga Selika, official tim dan seluruh senior-senior Rambo yang pemain sana jauh-jauh senior udah berapa. Coba memimpin semaksimal mungkin, seadil mungkin. Tidak ada kepentingan kami berpihak, walaupun di dalam tim itu ada wasit. Banyak wasit yang bermain mungkin. Yang U35 tidak ada, kalau secara logika ya tidak ada kami niat untuk bermain ya. Apalagi kalau dibikin Pak Abang Finden tadi ya, honor kami digoratui ya gitu. Itulah kan kami bermain di situ untuk berpihak salah satu tim. Tidak ada gunanya adalah menghilangkan spirit of game namanya kan gitu. Sedangkan itu laga silaturahmi yang mungkin yang perlu kita sama maklumi bersama. Mungkin secara garis besar ada perubahan aturan dari IFAB atau FIFA secara keseluruhan. Ambo petang mengambil sekolah nasional di Medan. Ada beberapa aturan yang mungkin berubah dari Law of the Game 2020 balik 2020 ke Law of the Game 2021. Sementara mungkin kalau ada Law of the Game 2021-2022 itu mungkin bulan Juli bisa. Tapi kita masih menganut Law of the Game 2020-2021. Mungkin pertanyaan kamu di regulasi kok. Yang pertama masalah pergantian pemain. Pergantian pemain kamu lihat di situ ada sebanyak 7 kali. Nah, mungkin itu disepakati lihatlah mana regulasi yang akan kita pakai. Secara regulasi nasionalnya pergantian pemain itu ada 3 kloter ini. 3 kloter itu boleh masuk 3 kali pergantian pemain, boleh masuk 2 dalam sekali itu, tapi 3 kali. Tapi pas jeda tidak dihitung. Nah, itu tergantung kembali ke regulasi yang akan dipakai. Apakah regulasi pertandingan yang mau dipakai itu kami silahkan, itu kloternya, itu perubahan yang mungkin terjadi. Mungkin harapan juga masalah perlengkapan pemain itu yang sering terjadi. Harapan bisa terdapat karena ya mungkin kalau kita turun secara liga resmi mungkin lah turunnya gitu lah, tapi paling tidak kita menuju ke situ. Yang paling penting banget itu defense. Pemain cadangan kalau dapat berbeda warna kostumnya, contoh kok pakai rompi gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa mengidentifikasi. Kejadian petang ambo ketika memimpin final Liga Serikawana, excellent main jo PSPL. Nah, pemain bench cadangan PSPL waktu itu tidak ada pakai rompi ya. Dan yang dapat pemain kartu kuning dan buat itu pemain cadangan. Identifikasinya memang kamu tahu itu nomor punggung bara. Namun kalau misalkan terjadi kericuhan, inyo yang masuk, saya yang akan mengidentifikasi. Itu yang paling penting, warna mungkin jadi catatan untuk kita bersama. Mungkin masalah yang paling penting mana itu masalah offside. Mungkin kalau banyak terjadi protes kepada wasit. Oh, lama mungkin bendera. Nah, itu mungkin memang ilmu kami berbeda sebenarnya dari sekolah. Kadang dulu memang asal bergerak menyentuh bola diangkat menjadi offside. Aturan terbaru kini ada 3 kategori dalam offside itu. Ini ikut campur dalam permainan, mengganggu permainan, dan mengambil keuntungan. 3 kategori itu offside yang harus dipertimbangkan ada. Mungkin Beko bisa share juga, mungkin secara soft filenya mungkin bisa dipelajari dia udah secara garis besar aturan sepak bola. Terkadang banyak tuh wasitnya menunggu dulu. Orang bola jalan offside kok. Dia menunggu dulu, lu nyentuh bola, lupa lari orang dari belakang ambil bola. Itu bukan terkategori dari offside. Itu mungkin yang harus kita pahami juga. Mungkin biar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah itu yang paling penting mana yang mungkin konsep yang menjadi apa kami masalah handsball. Ini ada aturan namanya ball hand dan handsball.
mungkin banyak terjadi di Piala Dunia. Sebagai contoh, kalau yang terkategori dari handsball itu adalah besar daripada tubuh, di atas bahu, dan mencoba mengubah arah bola. Nah, ini ada kategori contoh aja lah. Beko terjadi bola long, pemain ada offset penyerang, ditapuk bola dari pemain gol dengan sengaja. Bola itu mengarah ke striker yang offset gol. Permainan tetap berlanjut, kok terjadi kasus model itu bego, karena dia berpeluang menciptakan gol. Itu intinya. Tidak ada dihitung offsetnya, handsballnya pun tidak. Nah, mungkin pernah kejadian yang kayak yang di final apa ya? Nah, kejadian ada kayak bola memantul menyentuh tangan, no handsball, kecuali dia mengubah arah bola, mantun sikwa karena tangan modeko dengan sengaja, itulah merubah arah bola. Mungkin secara handsball termasuk beko contohnya penjaga gawang melempar bola ke pemainnya. Yang kapten akan jadi ada maju kanai tangan, secara nyata gua kanai tangan, no handsball. Itu tergantung penilaian wasit nantinya, wasit yang mungkin lebih memahami itu, dan harap mungkin bagi Doda mungkin yang terjadi bego gua handsball, gua offset gitu. Mungkin memang Ambo sana lama ingin menyiapkan materi, dan Ambo pun mendadak pada pendai memang bisa kita jo video tesnya langsung, jadi nampak kategori yang terkategori offset, yang terkategori handsball. Setelah itu untuk penjaga gawang. Untuk penjaga gawang, ketika terjadi tendangan penalti, kaki boleh sebelah di depan, tapi tetap sebelahnya menginjak garis, dan tidak boleh melewati garis sebelum bola ditendang. Nah, itu yang secara konsep nanti di lapangan kita temui. Secara aturan yang lain mungkin masalah pelanggaran yang lain itu sama seperti biasa, itu tetap terhadap penilaian wasit. Bagaimana kartu kuningnya, bagaimana punya nanti bisa apa? Ya. Ada gini istilahnya namanya spa sama dokso. Spa itu mencoba menghalangi peluang menciptakan gol. Dokso adalah menggagalkan peluang gol dengan secara nyata. Contoh kasus tendangan ke arah gawang, bola pasti gol, back sengaja menghalangi bola menciptakan gol, yang beko dada terkajut kok merah dia gitu. Atau pelanggaran di luar kotak penalti, ini surang saya berhadapan di penjaga gawang, di tackle dari belakang dengan secara nyata, dia kartu merah, atau didorong yang terkaji beko kalau dia kartu merah, karena tuh jatuhnya ke kategori dokso. Kalau kategori spa beko tuh beko kurang dari syarat yang syarat itu ada jarak, berapa jumlah pemain, hanya menciptakan gol, pasti jauh kemungkinannya menciptakan gol. Selain dari itu tuh kartu kuning. Itu mungkin perubahan aturan yang ada. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin udah tanyaan atau udah sampaikan, bisa gitu saling sharing. Mungkin ada nanti telepon kami menyampaikannya. Secara garis besar itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Enak, tapi baca secara contoh dari ballet play itu mencoba memainkan bola intinya. Ketika bermain itu memainkan bola, kategorinya itu di offside tuh. Contoh kawan maju umpan long ke striker ke dalam posisi offside, namun back mencoba untuk menghalau bola atau mau mengontrol bola lewat, itu kategorinya beko dapat pemenang no offside, onside jadinya. Itu aturan terbaru gini.
Untuk deliberate save mode 7 dicari aksi dan reaksinya. Kalau jaraknya hanya 4 meter, 4 meter contohnya, itu otomatis pemain itu pasti reaksi yang ada. Kalau nyomopor karena yang modego jatuh kepada pemain offside, tetap offside. Tapi kalau jauh, otomatisnya ada reaksi, aksinya untuk membuang bola kah, menghalau bola kah, mau mengontrol bola kah, dapat dari pemain yang offside. Lope bola gua dapat dari pemain yang offside, onside, main tetap lanjut. Itu kategorinya gitu. Yang bego jangan termasuk diragukan itu bego, termasuk bola memantul dari tiang gawang, dapat dari striker yang offside dihitung offside. Atau dari penjaga gawang, pantulan dari penjaga gawang, posisi striker pertamanya itu offside lah, striker posisi awalnya offside. Ditendang shooting, melantun dari penjaga gawang maupun mister gawang, tapi ada striker yang offside gitu. Nah, itu yang mungkin yang membedakan kategori offside ini. Ada mungkin yang ditanya dah? Ada